I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Halo teman-teman, jadi di video kali ini aku, Nabila Natasha, ingin menjelaskan ulang materi tentang persamaan garis singgung pada lingkaran. Nah, sebelum masuk ke contoh soalnya, aku bakal ngasih tahu ke kalian rumus-rumus yang harus kalian hafal supaya kalian tuh lebih mudah buat mengerjakan contoh soal nanti. Nah, masuk ke rumus yang pertama yang harus kalian hafal, yaitu adalah rumus khusus, yang dimana bentuk lingkarannya itu adalah x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan r kuadrat. Nah, karena ini adalah bentuk x yang ada kuadratnya, jadi kalian pecah. Jadi ada x1 dikali x ditambah y1 dikali y sama dengan r kuadrat. Jadi karena x-nya bentuknya ada kuadratnya, jadi kayak kalian pecah gitu loh guys. Jadi ada x1 sama x gitu. Nah, rumus yang kedua yang dimana bentuk lingkarannya itu adalah x min a kuadrat ditambah y min b kuadrat sama dengan r kuadrat. Nah, ini tuh sama rumus kedua sama rumus pertama, bedanya ini ada min a-nya, kalau yang rumus pertama tuh nggak ada. Karena ini sama-sama bentuknya ada kuadrat, jadi kita pecah, jadi ada dua. Jadi x 1 min A dikali X min A ditambah Y 1 min B dikali Y min B sama dengan R kuadrat gitu. Nah, rumus yang ketiganya adalah rumus umum, yang dimana bentuk lingkarannya itu adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Nah, rumusnya adalah X1 dikali X ditambah Y1 dikali Y ditambah A per 2 dikali X ditambah X1 ditambah B per 2 dikali Y ditambah Y1 ditambah C sama dengan 0. Kalian harus hafalin ya guys. Nah, masuk ke contoh soalnya. Yang pertama, ini adalah tentukan persamaan garis singgung lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat min 2X min 4Y min 21 sama dengan 0 di titik yang berkoordinat min 3. Nah, kalau di sini ada berkoordinat, jadi nilai ordinat itu adalah nilai Y. Jadi kalau kalian di soal ada ordinat, berarti itu yang diketahui adalah nilai Y. Tapi kalau absis itu adalah nilai X. Jadi kalian ingatin tuh ya, kalau ordinat itu nilai Y, kalau absis itu nilai X. Nah, karena di soalnya adalah ordinat, jadi nilai yang diketahuinya itu adalah Y. Jadi Y sama dengan min 3. Nah, tinggal kita ganti nih dari soal ini, yang bentuk Y-nya kita ganti jadi nilai min 3. Jadi X kuadrat ditambah min 3 kuadrat min 2X min 4 min 3 min 21 sama dengan 0. Nah, kalau sudah kayak gini, kita tinggal jumlahin aja. Jadi kayak gini, X kuadrat ditambah 9 min 3 dikuadratkan jadi 9 min 2X min ketemunya jadi plus 4 kali 3 jadi 12 min 21 sama dengan 0. Nah, kalau sudah kayak gini, tinggal kita jumlahin mana yang variabelnya sama. Jadi kalau nggak sama tuh jangan dijumlahin. Jadi kita jumlahin yang variabelnya sama aja. Kayak misalkan ini nih 9, 12 sama 21 kan sama, nggak ada variabelnya. Jadi kita jumlahin ini. Jadi 9 ditambah 12 sama dengan 21, 21 dikurangi 21 sama dengan 0. Jadi tinggal kita coret aja. Ini. Jadi yang kita dapat ini adalah X kuadrat min 2X sama dengan 0. Nah, kalau sudah kayak gini, tinggal kita faktorin aja. Jadi X min 2 dan 0. Kayak gini. Jadi X dikali X, jadi kayak gini guys, dikali. Jadi X dikali X sama dengan X kuadrat, X dikali min 2 sama dengan min 2X. Nah, kalau udah kayak gini, berarti nilai X-nya itu adalah X sama dengan 0 dan X sama dengan 2. Jadi min 2-nya ini tuh pindah ruas guys. Jadi ya di sini pindah ke sini sebelah sini. Jadi plus. Nah, kalau udah kayak gini, kita udah ketemu nih titik X dan Y-nya. Jadi tinggal kita masukin aja. Pertama itu adalah 0, ini titik Y-nya min 3,
Jadi min 3 dan 2 koma min 3. Nah, titik ini yang bakalan kita masukin ke rumus umum awal. Jadi itu pentingnya kalian harus hafal rumus yang awal tadi. Nah, ini adalah rumus yang akan kita gunakan. Nah, sebelum kita masuk ke dalam rumusnya, sebelum kita menghitung-hitung, kita harus cari dulu nilai A, B, dan C-nya untuk kita masukin ke dalam rumus ini. Nilai A, B, dan C-nya. Nah, nilainya carinya dari si soalnya. Jadi nilai A itu selalu setara dengan nilai X. Nilai B itu setara dengan nilai Y. Dan nilai C itu adalah nilai yang nggak ada variabelnya. Jadi dia kosong gitu loh, nggak ada X atau nggak ada Y gitu. Jadi di sini. Nah, jadi nilai A-nya itu adalah min 2. Nilai B-nya itu adalah min 4. Dan C-nya itu adalah min 21. Nah, yang pertama kita akan mencari dulu dari yang titik pertama, dari yang 0, min 3. Jadi yang titik 2 min 3 ini kita tutup dulu. Jadi kita yang cari itu adalah 0, min 3. Jadi tinggal kita ganti, ini 0 adalah X1 dan 3-nya ini adalah Y. Nah, kalau udah tinggal kita masukin aja angka-angkanya ke dalam rumus yang ini. Jadi X1-nya itu adalah 0, kita masukin 0, X yang ada 0, kita tulis aja, Y1-nya adalah min 3, Y ditambah nilai A-nya adalah min 2, jadi min 2/2, X-nya itu nggak ada, ditambah X1-nya itu adalah 0, tambah B-nya itu adalah min 4, Y-nya nggak ada, ditambah Y1-nya itu adalah min 3, jadi min 3, C-nya itu adalah min 21, jadi tinggal langsung kita tulis aja ya, min gitu. Sama dengan 0. Nah, kalau udah tinggal kita hitung aja, kita tinggal jumlahin. Jadi 0 kali X sama habis, jadi min 3Y. Ini jadinya plus sama min menang min 2/2 habis, jadi tinggal X, jadinya min X. Ini ditambah sama minus, jadi minus 2 Y min 3 ini guys, min 21 sama dengan 0. Nah, kalau udah kayak gini tinggal kita jumlahin yang masih bisa kita hitung. Jadi tinggal kita tulis ulang 3Y min X, min 2 dikali Y sama dengan min 2Y, min 2 dikali min 3 sama dengan plus 6, min 21 sama dengan 0. Nah, kalau udah tinggal kita masukin lagi. X itu selalu di urutan yang pertama. Jadi min X, min 3Y ditambah min 2Y sama dengan plus 5Y. Min 6 dikurangi min 21 sama dengan min 15 sama dengan 0. Nah, ini adalah titik yang kita cari dari 0, min 3. Nah, sekarang tinggal kita cari aja dari titik yang kedua, yaitu 2, min 3. Jadi sama kayak yang tadi, tinggal kita masukin aja angka-angkanya ke dalam rumus yang ini. Jadi X1-nya ini X1 ya guys. Ini X1, min 3-nya adalah Y1. Jadi X1-nya ini adalah 2, X yang ada, Y1-nya itu adalah min 3, Y-nya nggak ada, jadi tambah nilai A-nya ini adalah min 2, X1-nya ini adalah 2, ditambah B-nya ini adalah min 4, Y1-nya ini adalah min 3,
tambah X min 21 sama dengan 0. Nah kalau udah kayak gini tinggal kita hitung dan jumlahin aja. Nah jadi ini 2X plus sama min menang min jadi min 3Y, plus sama min menang min jadinya min 1, X plus 2 ini plus sama min menang min jadi min 2Y, 3 min 1 sama dengan 0. Nah kalau udah kayak gini tinggal kita jumlahin aja. Jadi 2X min 3Y min 1 dikali X sama dengan min X, min 1 dikali plus 2 sama dengan min 2, min 2 dikali sama dengan min 2Y, min 2 dikali min 3 sama dengan plus 6, min 21 sama dengan 0. Nah kalau udah kayak gini tinggal kita jumlahin aja. Nah X ini udah pasti paling depan ya, jadi kita hitung dulu yang variabel X nya yang ada variabelnya. Jadi 2X dikurangi X sama dengan X, min 3Y dikurangi min 2Y sama dengan plus 5Y, min 2 ditambah 6 dikurangi 21 jadi ini sama dengan 15, min 15 dikurangi 2 sama dengan min 13 sama dengan 0. Nah ini adalah hasil dari titik kedua yaitu 2, min 3. Nah ini adalah hasil akhir dari yang kita hitung menggunakan rumus umum. Nah jadi hasilnya itu adalah min X min 5Y min 15 sama dengan 0 untuk titik yang pertama yaitu 0, min 3. Nah untuk titik yang kedua yaitu adalah hasilnya X min 5Y min 13 sama dengan 0. Tuh gampang kan guys matematika kalau kalian hafal rumusnya. Jadi kuncinya adalah hafal rumus yang pertama tadi.